proses UV unwrapping. Jadi di sini yang sudah kita peragain sebelumnya, cara untuk memperbaiki suatu tekstur itu teman-teman bisa hanya menggeser-geser saja bagian si mapnya ini pada UV editor. Tapi ada beberapa cara cepat dan juga ada beberapa cara yang presisi banget untuk memperbaiki suatu tekstur. Seperti ini teman-teman. Kita balik lagi ke sini. Nah, kalau misalkan teman-teman ini memiliki gambar yang seamless atau gambarnya ini teksturnya ini tuh kalau misalkan kita geser semuanya itu dia itu sama semua sisinya. Contohnya itu seperti gambar tekstur gedung atau tekstur kaca-kaca. Nah, itu teman-teman tinggal pencet U aja di sini di viewport kita. Tapi kursor teman-teman harus di ini ya, bagian viewport 3D ini. Tekan U. Nah, di sini tuh ada tulisan UV mapping. Nah, di sini ada unwrap dan smart UV project. Nah, jadi kalau misalkan kita nge-unwrap di sini, itu dia akan membuat seperti ini. Tapi itu dia tidak terlalu rapi sih. Karena bantuan AI yang ada di sini itu cuman hanya sebatas di mana dia akan ngebuka bagian sisi-sisi si objeknya ini menjadi kelihatan normal. Seperti ini, teman-teman. Kita klik di sini. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Yang harusnya di atas ini tapi jadi seperti ini. Terus juga kalau misalkan teman-teman nggak sengaja di sini ngebuka seperti ini atau dikepisah, kita bikin berantakan dulu. Lalu kita ke unwrap di sini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat teman-teman, dia akan mengupas si bagian sisinya ini, tapi dengan cara dia sendiri, dengan cara AI yang nggak begitu rapi, karena hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Smart UV Project di sini, kita klik, nah dia akan ada pengaturan lebih di sini. Ada angle limitnya, terus margin methodnya, scale-nya ini mau kayak gimana, terus juga ada Iceland margin, terus juga ada area weight-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah mengatur beberapa settingan yang ada di sini, teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Nah, dia akan terlihat rapih di sini. Tapi dia itu nggak sesuai yang semestinya. Dimana tuh semestinya itu tampilannya itu seperti ini. Seperti ini teman-teman. Dan ini pengupasan si kubusnya ini paling benar seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ya tadi saya bilang itu gambarnya itu seamless, semua itu sama, itu teman-teman bisa langsung tumpuk aja beberapa di sini seperti ini. Kalau misalkan gambar itu sama semua, atau bisa menggunakan UV-nya itu, Smart UV Project. Itu akan memudahkan teman-teman untuk mengatur teksturnya menjadi lebih cepat dan juga lebih mudah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengatur si teksturnya ini lebih presisi, kita tambah dulu di sini, tambah image texture. Ini kita cabut, kita masukkan ke dalam sini, lalu kita membuat new di sini. Nah, di bagian generate type ini kita ganti menjadi UV grid. Nah, yang lainnya kita cabut dulu. Nah, jadi gini teman-teman, UV grid ini itu merupakan suatu gambar yang ngebantu kita untuk memperbaiki teksturnya ini. Nah, contoh yang benarnya itu seperti ini teman-teman. Kita klik di sini, new, tambahkan image texture. Nice. Nah, harusnya tuh yang benar itu seperti ini. Bagian sisinya itu seperti ini. Jadi biru ini ketemu hijau, hijau ini ketemu sini, terus kuning dan seterusnya. Dan bagian yang paling benar untuk mengatur tekstur tuh seperti ini, karena ini udah rapi banget si UV-nya ini. Nah, di sini karena ini belum rapi, yang nggak seperti ini, kan kita bisa lihat di sini, itu kan berantakan tuh, nggak sesuai dengan urutan yang seperti ini. Nah, kita rapiin guys menggunakan UV editor ini, jadi kita geser-geser aja di sini. Sesuai dengan runtutannya di sini, dari hijau terus juga ke hijau toska, ke biru, ungu dan segala macam dan seterusnya. Geser di sini, geser di sini. Dan kalau misalkan teman-teman sudah rapi seperti ini,
Lalu kita akan balik lagi, dia ini cabut dan masukkan lagi si teksturnya ini ke dalam sini. Nah, kegunaan UV Grid ini itu nggak harus dia itu pas seperti ini teman-teman, nggak harus sesuai dengan ini sebenarnya. Jadi dia itu hanya untuk memperbaiki bagian yang seperti ini, bagian skew seperti ini. Nah, karena ada tekstur beberapa tuh seperti ini. Jadi kegunaannya UV Grid ini banyak banget sebenarnya, nggak harus seperti itu. Tergantung teman-teman itu menggunakannya menjadi apa. Karena ini sebagai patokan aja sebenarnya untuk tekstur yang kita buat di objek tersebut. Seperti itu teman. Lalu di sini juga ada namanya Marksin. Marksin itu seperti ini. Lalu kita klik bagian edge-nya ini. Lalu kita klik kanan. Di sini ada namanya Marksim. Nah, Marksim dia berwarna merah seperti ini. Jadi Marksim seperti ini teman-teman. Nah, Marksim adalah sebuah fitur atau teknik yang digunakan pada proses pembuatan UV mapping, di mana edge pada sebuah objek ditandai di marka untuk memisahkan sisi UV map dan memotong sisinya menjadi beberapa bagian agar saat mengaplikasikan tekstur tersebut pada objek lebih mudah. Seperti itu teman-teman, penggunaan Marksim. Jadi dia ngepisahin sisi-sisi yang ada di sini. Jadi dia memisahkan sisi seperti ini, edge ini sebagai tanda aja untuk sisi ini dengan sisi ini itu teksturnya berbeda, seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton materi ini, dan juga terima kasih teman-teman yang sudah stay tune terus di bootcamp ini. Jika teman-teman ada yang menanyakan mengenai UV mapping ini, bisa langsung aja teman-teman tanyakan di grup WhatsApp, dan juga teman-teman list juga pertanyaan teman-teman nanti untuk di live mentoring di hari Jumat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.